kami yang ada di dalam surga, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau sudah mengizinkan setiap kami, anak-anak-Mu hadir tempat ini ya Tuhan, memuji menyembah Engkau Allah kami yang ajaib. Kau Allah yang sungguh luar biasa, Kau Allah yang sungguh sempurna, Kau Allah yang tiada bandingannya Tuhan, Kau Allah yang perkasa dan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, izinkan hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi sukacita dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, menjadi damai sejahtera ya Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama dan kuasa darah-Mu kami serahkan firman ini, hanya di dalam nama dan kuasa darah-Mu, Yesus Kristus Allah yang ajaib. Mari kita semua umat yang percaya, yang siap menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat WL, singer, Mando HP, penari, guru-guru sekolah minggu, dan semua jemaat yang setia di tempat ini ya. Sungguh luar biasa hari ini Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebentar Bapak Ibu ya, saya siapkan contekannya dulu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kata yang mungkin terdengar sederhana Bapak Ibu ya. Namun menjadi tujuan atau keinginan utama dan terkuat dari hampir semua manusia di bumi. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Nah ini dia Bapak Ibu, kata yang sangat sederhana yaitu kata bahagia Bapak Ibu. Ya, hampir semua orang ingin bahagia Bapak Ibu ya, nggak peduli usia, latar belakang atau statusnya, semuanya pengen bahagia Bapak Ibu ya. Tapi nggak semua orang bisa merasakan kebahagiaan, hanya sedikit orang saja. Mungkin Bapak Ibu di sini siapa yang pengen bahagia Bapak Ibu? Cuma sedikit ya. Jadi yang lain gak mau bahagia. Ya, Bapak Ibu coba angkat tangan lagi. Siapa yang hidupnya merasa sudah bahagia Bapak Ibu? Semuanya sudah bahagia. Luar biasa ya. Jadi kalau sudah bahagia semuanya saya turun Bapak Ibu ya. Saya gak sampaikan lagi firman ini. Ya karena sudah bahagia semuanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sebentar ini. Ya. Iya, hati yang gembira adalah, belum muncul. Hati yang gembira adalah obat yang manjur Bapak Ibu. Ya, ini ayat di dalam Amsal Bapak Ibu ya. Kenapa dibilang gembira? Sebenarnya tadi kita judulnya adalah bahagia, tapi kemudian lari ke gembira. Karena gembira itu adalah sinonim daripada bahagia ya. Sebentar, ada sedikit trouble. Ya, ini sinonimnya Bapak Ibu ya. Jadi bahagia itu sinonimnya ada aman, baik, beruntung, cerah, ceria, enak, gembira. Ada bahagia di sana, ada senang, ada sukacita, ada tentram. Atau bahasa Inggrisnya itu ada merry, ada joyful, ada happiness. Semua itu akan dipakai saling bergantian nanti di firman ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi dikatakan bahagia itu adalah obat yang manjur ya. Kenapa bahagia itu menjadi obat yang manjur Bapak Ibu? Secara ilmu kedokteran menyebutkan bahwa ketika kita merasa bahagia, maka akan muncul hormon-hormon bahagia di dalam tubuh kita. Ada hormon dopamin, hormon endorfin, hormon serotonin, dan hormon oksitosin. Hormon bahagia itu memiliki positif efek atau efek yang positif kepada tubuh kita. Yaitu pertama, menurunkan resiko penyakit jantung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bahagia, nggak bakal kena penyakit jantung Bapak Ibu ya. Nggak bakal kena stroke Bapak Ibu. Dia meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau ada hormon bahagia muncul, daya tahan tubuh kita menguat. Virus-virus nggak akan kena pada kita. Dan kita juga nggak akan stres Bapak Ibu. Karena hormon bahagia itu menjadi hormon pengendali stres. Jadi salah satu bentuk bahagia yang mungkin efeknya paling banyak Bapak Ibu tadi kita udah lakukan bersama-sama yaitu tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi kalau WL tadi bilang yuk tepuk tangan. Ternyata tepuk tangan ini mengandung satu efek yang positif buat tubuh kita Bapak Ibu. Yang pertama dia meningkatkan detak jantung. Jadi detak jantung kita diperkuat Bapak Ibu. Ya. Yang kedua dia meningkatkan sirkulasi darah. Darahnya berputar kalau bertepuk tangan. Dia membantu membakar kalori tubuh. Jadi yang pengen langsing Bapak Ibu bertepuk tangan. Karena itu membantu untuk membakar kalori sebagai bentuk latihan yang ringan ya.
Kemudian dia meningkatkan fungsi organ tubuh. Bapak Ibu mungkin tahu kalau tangan kita ini banyak titik-titik di mana kalau kita suka pijit atau refleksi, tangan kita yang dipijit. Jadi banyak titik-titik yang ini bisa meningkatkan fungsi organ tubuh ya, karena ada gerakan atau stimulasi di titik-titik tertentu. Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita semua itu benar-benar tahu nggak sih makna bahagia itu? Dan di mana kita bisa menemukannya? Yuk kita sama-sama belajar memahaminya melalui pantun Bapak Ibu ya. Jadi pantun ini sangat berguna Bapak Ibu ya. Mau cakep boleh, nggak cakep nggak apa-apa ya. Jalan-jalan ke kota lama, makan roti sambil tertawa. Kalau hati ingin bahagia, mari kita cari maknanya bersama. Ya Bapak Ibu, kita cari maknanya bersama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, asal muasal kenapa saya kok menyampaikan tema bahagia ini Bapak Ibu? Sebenarnya dari sebuah percakapan sederhana bersama dengan istri saya Bapak Ibu. Ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang mungkin, kok dia melakukan itu ya? Yang mungkin menimbulkan kita bertanya-tanya, kenapa dia melakukannya? Atau mungkin dia melakukan sesuatu yang gak biasa atau berlebihan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita menemukan satu kesimpulan bahwa ternyata orang itu punya tingkat dan jenis bahagia yang berbeda-beda Bapak Ibu. Kita akhirnya sepakat dengan istri saya sepakat, dia itu bahagia melakukan itu. Ya sudahlah, biarin aja, meskipun buat kita sesuatu yang aneh dan mungkin berlebihan Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya timbullah keinginan saya untuk mengetahui sebenarnya bahagia itu apa sih? Gitu kan. Terlebih mungkin saya merasa belum bahagia juga gitu kan. Meskipun usia sudah segini, rambut meskipun tetap hitam bukan berarti nggak stres Bapak Ibu ya. Tetapi ini karunia Tuhan aja. Jadi belum ada, masih ada sedikit putih-putih yang udah mulai muncul Bapak Ibu ya. Karena sudah mulai usia beneran ya. Nah, pernahkah kita bertanya, apa arti makna bahagia itu? Apakah kita sudah menemukannya? Jadi di dalam KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kemudian Oxford Dictionary mengatakan, happiness is the state of being happy, feeling pleasure or contentment. Kebahagiaan adalah keadaan gembira, merasakan kenikmatan atau kepuasan. Kemudian Merriam-Webster berkata, a state of well-being and contentment atau joy, hampir sama Bapak Ibu ya, keadaan sejahtera dan puas atau kegembiraan. Semua definisi ini menunjuk pada kondisi hati yang positif. Jadi bahagia itu adalah senang, puas, tentram atau sukacita. Ya. Tapi apakah semua bentuk kebahagiaan itu sama? Apakah bahagia itu selalu tertawa dan bersenang-senang? Yuk kita lihat tokoh-tokoh dunia bicara tentang bahagia Bapak Ibu. Saya bacakan secara cepat. Ya. Happiness is not having what you want, but wanting what you have. Artinya adalah kebahagiaan bukan memiliki apa yang kamu inginkan, tetapi menginginkan apa yang kamu miliki. Ya, ini pepatah dari Rabbi Hyman Schachtel, lalu dari Dalai Lama Bapak Ibu. Dalam bahasa Spanyol berkata, La felicidad no es algo hecho, previene de tus propias acciones. Artinya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dibuat. Ia berasal dari tindakan kita sendiri. Ya. Kemudian pepatah Tionghoa berkata, si se chang i, yang artinya orang yang tahu cukup akan selalu bahagia. Jadi kita hanya tahu cukup, itu bahagia Bapak Ibu. Indonesia berkata apa? Bahagia itu sederhana, asal tahu cara bersyukur. Jadi kunci bahagia adalah rasa bersyukur. Dan ini ada bahasa Hono Coroko Bapak Ibu, tolong dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Itu bacanya adalah urip iku urup, yang artinya hidup itu menyala. Artinya hidup itu memberi manfaat bagi orang lain. Jadi kebahagiaan sejati bukanlah menerima, tetapi memberi cahaya bagi sesama. Yang terakhir, C.S. Lewis berkata, sukacita adalah urusan serius surga. Semua perintahnya, perintah Tuhan adalah sukacita. Jadi bahagia itu sederhana Bapak Ibu ya. Hanya bersyukur atas apa yang kita miliki, tidak menginginkan yang kita nggak miliki. Kita cukup bertindak bahagia, tahu rasa cukup dan memberi bagi orang lain dan Tuhan tentunya. Sederhana Bapak Ibu, tapi nggak semudah mengucapkannya. Ya, kita akan coba belajar bahagia
menurut ilmu psikologi Bapak. Tadi ada ilmu kedokteran, sekarang ilmu psikologi Bapak Ibu. Ya, kalau pagi minum teh manis, jangan lupa roti isi. Bahagia itu enggak selalu manis, kadang pahit tapi penuh arti. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, psikologi modern mengelompokkan beberapa jenis bahagia berdasarkan pengalaman manusia. Dan kita lihat bersama, kita mengejar bahagia yang mana Bapak Ibu? Ya, ada 4 bahagia dan ada 1 bahagia yang nanti cukup banyak macamnya. Yang pertama adalah hedonic happiness atau kebahagiaan karena kesenangan, yaitu kenikmatan sesaat, bersifat sementara dan memanjakan diri. Kadang-kadang kita anak-anak muda suka bicara hedon lu gitu kan. Nah, hedon itu adalah kesenangan, kenikmatan atau materi atau matre katanya. Matre, hedon itu matre lah gitu Pak. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa macam hedonic happiness. Yang pertama adalah sensory pleasure atau kebahagiaan indrawi. Ini kebahagiaan yang menyenangkan indera kita. Mata, telinga, lidah, penciuman, kulit, alat seksual dan lain-lain. Contohnya Bapak Ibu, ya. Kita suka mengejar ketika di TikTok itu ada makanan yang viral. Itu namanya adalah sensory pleasure. Jadi kemana-mana kita kejar. Mau ke Sumarekon, mau ke Pakuwon, mau ke Blok M ya. Saya suka lihat anak-anak muda ternyata ada nongkrong di sana Bapak Ibu ya. Saya suka nemu anak-anak muda GBB Manggarai, ada di Blok M ya. Ada di Pakuwon ya. Mengejar panca indera tadi Bapak Ibu. Pengen makan bakso pedas atau mie seblak level 5 ya. Ini kan memuaskan lidah kita. Tapi besoknya mules-mules Bapak Ibu ya. Kita pergi ke liburan tempat eksotis yang indah dan mewah. Tapi ketika pulang stres karena tagihan kartu kredit melonjak Bapak Ibu ya. Bahagia sesaat, derita yang panjang. Menonton film favorit ya. Belanja barang-barang yang kemarin aja 77. Belanja diskon meskipun kita kadang-kadang gak butuhkan. Saya mau belanja karena diskon ya. Akhirnya apa? Dompetnya kosong Bapak Ibu ya. Ya, sesuatu yang viral yang kadang-kadang gak kita butuhkan. Tidak salah untuk menikmati hal-hal ini. Tapi kalau ini menjadi sumber satu-satunya sumber bahagia, maka kita akan cepat menjadi kosong dan semua itu menjadi berlalu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ada kenikmatan sesaat yang merupakan dosa. Namun seringkali dilakukan oleh orang percaya. Antara lain hubungan seksual pranikah, pacaran yang gak sehat misalnya, anak-anak muda jangan sampai terjebus pada pacaran yang gak sehat ya. Ada perselingkuhan karena kita hanya menginginkan kenikmatan sesaat, perceraian, pornografi, narkoba, merokok, kecanduan game. Ya ini anak-anak muda hati-hati. Dan yang lagi ngetren Bapak Ibu yaitu judi online. Mengejar kenikmatan ketika kita judi dapat duit Bapak Ibu ya. Judol itu adalah mengejar kenikmatan yang sesaat. Ya, tolong dibantu slide berikutnya, nggak nyambung ini. Ya, kebahagiaan emosional atau mood based happiness muncul karena momen yang menyenangkan, ringan dan lucu. Misalnya dapat ucapan selamat ulang tahun di medsos. Wih banyak banget yang ngasih ucapan selamat ulang pada saya ya. Bahagia ya, bahagia karena menerima hadiah, tertawa bersama teman saat nongkrong di kafe atau di diskotik atau menikmati candaan lucu di medsos ya. Di TikTok kita ada yang lucu-lucu, kita scroll ya. Kebahagiaan ini biasanya nggak mendalam ya dan bisa berubah menjadi sedih dalam hitungan jam atau hari. Yang kemudian yang berikutnya secara cepat, kebahagiaan karena pencapaian atau achievement pleasure, yaitu perasaan senang karena kita berhasil melakukan sesuatu. Misalnya kita bekerja dapat promosi, ya meskipun harus lembur terus, lupa dengan keluarga, ya naik jabatan atau dapat penghargaan, mencapai target penjualan atau prestasi akademik, ya kita merasa disukai banyak orang karena postingan kita di medsos ya. Ada orang yang mungkin ikut medsos, dia tiap hari kirim foto masakan terus karena dia pengen tahu bahwa saya bisa masak loh. Dia kirim semua masakan di sana ya. Atau ada info-info lain atau pencapaian atau kemampuan yang dia sudah capai. Tapi waktu dikritik, langsung dia ngambek seminggu nggak posting lagi Bapak Ibu ya. Ini bisa menjadi motivasi yang sehat. Tapi kalau tergantung pada pencapaian pengakuan orang lain, kita menjadi terobsesi dan kehilangan sukacita sejati. Ini sebenarnya bagus Bapak Ibu. Contoh positifnya di pelayanan gereja apa? Misalnya menjadi panitia Natal atau kegiatan tertentu ya. Melakukan yang terbaik. Karena kita ingin melihat bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang baik.
senang ketika acara berjalan baik, berlangsung meriah, makanannya enak, dekorasinya indah, pujian penuh antusiasme ya. Tapi jangan ngambek kalau ada kritik dan masukan ya. Atau ada juga yang ngambek karena nggak diajak jadi panitia atau ikut kegiatan tertentu ya. Anak-anak sekolah minggu mendapatkan hadiah atau games. Anak-anak ini datang untuk mendapatkan hadiah Bapak Ibu ke depan ya. Seru, tapi ketika ada yang nggak dapat hadiah, ada juga yang ngambek ya. Tapi ada juga contoh negatifnya di pelayanan karena happy karena pencapaian ini, yaitu hanya mau melayani kalau kelihatan, hanya mau melayani tampil di ibadah besar, hanya mau melayani kalau dia tampil di YouTube. Ya, karena apa? Karena ingin dilihat keren, dilihat banyak orang ya. Jadi kan jarang yang orang mau melayani di belakang atau enggak tampak ya, atau di belakang layar ya. Yang berikutnya, kebahagiaan karena pengakuan sosial. Ini kebahagiaan karena merasa dia dihargai atau dia dilihat dan dia dipuji. Jadi ini peran asar ini sangat penting. Ketika jemaat datang, jemaat ini disalami dan dia merasa dihargai, jemaat ini senang. Sehingga dia akan datang lagi pada ibadah yang berikutnya. Ya. Tapi kalau ketika ketemu asar yang dia cemberut, ngapain gue ketemu asar yang cemberut di sini, gak datang lagi deh minggu depan gitu kan. Jadi peran asar ini penting karena ini menimbulkan pengakuan sosial. Ya, orang kadang-kadang suka membagikan cerita pribadi ke WhatsApp, ke FB atau ke IG agar dilihat dan dikomentari ya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya cerita bahagia, misalnya saya ulang tahun, adik saya ulang tahun, orang tua saya ulang tahun, kakak saya ulang. Kadang-kadang yang kesedihan pun diceritakan. Orang tua saya meninggal, sepupu saya meninggal, tetangga saya meninggal pun dipost di sana, ya. Bahkan anjing dan kucingnya pun meninggal dipost di sana Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan harapan bahwa dia dapat banyak like di sana. Jadi pengen semuanya itu diakui secara sosial. Ya, di dalam setiap diskusi dia ingin tampil terus supaya dianggap pintar ya. Kemudian setiap hari mengupdate status. 15 menit sekali status, lagi ngopi katanya. Sekali lagi status lagi mikirin hidup katanya. Ya. 15 menit lagi status lagi. Pengen ketawa tapi kok nggak ada alasannya ya kata. Sampai begitu pun diposting sama dia Bapak Ibu ya. Ada orang yang setiap hari share foto ketika sedang makan. Banyak hamba Tuhan yang juga share foto. Lagi di kafe ini diskusi dengan si A, diskusi dengan si B ya. Itu semuanya apa Bapak Ibu? Ingin diakui. Pengakuan sosial ya. Tapi apesnya Bapak Ibu ketika sinyal nggak ada dia ngomel. Aduh gawat ini. Saya baru makan sushi nggak ada yang tahu ini. Ya, karena nggak ada sinyalnya Bapak Ibu ya. Jadi contoh positif di pelayanannya apa? Seperti tadi jemaat datang, diajak tertawa, disalamin dengan hangat ya. Pelayan Tuhan yang dihormati sehingga melayani dengan lebih lagi. Remaja-remaja yang aktif karena dia merasa diterima, dianggap dan dihargai oleh komunitasnya ya. Tapi ada contoh negatifnya Bapak Ibu di pelayanan ya. Pelayan Tuhan ada yang marah ketika dia nggak disebutkan namanya. Ya pernah ada di tempat ini sampai keluar dari gereja karena apa? Karena dia nggak diucapin terima kasih atas sesuatu yang sudah dia lakukan, ya. Melakukan pelayanan gereja hanya karena mau diakui atau dipuji, ya oleh gembala atau pengerja lain. Bahkan dia berkata, coba kalau nggak ada saya, mau jadi apa gereja ini katanya. Padahal dia hanya melakukan satu hal yang mungkin, ya itu yang bisa dia lakukan gitu kan. Coba kalau gereja nggak ada saya, dia harus bayar berapa ini untuk saya melakukan ini. Misalnya contohnya ini Bapak Ibu, contoh ya Bapak Ibu ya. Jangan ada yang tersinggung Bapak Ibu, kalau tersinggung bertobat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, apa kata Alkitab tentang hal ini Bapak Ibu? Janganlah kamu mencari hormat dari manusia dan janganlah kamu mencari pujian manusia. Ini di dalam Yohanes Bapak Ibu. Bahagia karena pengakuan sosial mudah goyah. Firman Tuhan mengajarkan kita mencari identitas di dalam Kristus, bukan dari likes orang lain. Ya, bahagia yang berikutnya adalah flow happiness. Saya nggak bahas secara singkat aja. Ini bahagia yang saat kita fokus secara total ketika kita menguasai sesuatu. Ya, ini contohnya saya nggak ceritakan. Ini grandma pelukis yang dia itu melukis mulai di usia 78 tahun. Dia melukis karena apa? Karena dia bilang saya udah gak bisa nyapu lagi, jadi akhirnya saya melukis. Dan justru di usia 78 tahun itu dia merasakan kebahagiaan karena bisa melakukan sesuatu, mencapai pencapaian yang sangat luar biasa. Alkitab berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap tenaga. Tuhan ingin kita menikmati
kerja dan bakat yang kita miliki, asal tetap dilakukan dengan kerendahan hati dan rasa bersyukur. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir di dalam hedonic happiness adalah kebahagiaan karena pelarian. Mencari bahagia sebagai pelarian dari stres atau tekanan, misalnya menghabiskan waktu berjam-jam bermain game atau menonton tanpa henti untuk melupakan masalah. Memang lupa masalahnya saat itu. Makan berlebihan saat stres ya, atau emotional eating. Scroll media terus menerus, TikTok 4 jam gak berhenti-berhenti karena dia sedang stres Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, semua jenis bahagia hedon ini, yang duniawi ini bisa membuat senang, tapi gak bisa membuat damai. Ya seperti permen karet Bapak Ibu, kalau dikunyah-kunyah pertamanya manis, tapi setelah itu menjadi hambar. Bisa menutupi luka untuk sementara, tapi tidak menyembuhkan, bahkan kadang-kadang bisa memperburuk kondisi jiwa jika tidak ditangani dengan baik. Semua jenis kebahagiaan hedonik ini tidak salah untuk kita merasakan kebahagiaannya, kecuali yang mengandung dosa tadi Bapak Ibu ya. Jika ditempatkan dalam porsi yang sehat, tidak menjadi sumber utama bahagia, karena akan cepat datang dan cepat berlalu. Kita butuh lebih dan lebih lagi untuk merasa puas, dan jika tidak hati-hati, kita bisa menjadi budak daripada kesenangan itu. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu sia-sia belaka. Dan Alkitab mengatakan bahwa tadi katakan hati gembira adalah obat, tapi hanya Tuhan yang bisa memberi sukacita sejati yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Amin Bapak Ibu. Beli rujak pakai kelapa, duduk manis di pinggir taman. Kalau bahagia cuma sementara, itu bukan dari Tuhan kawan. Amin Bapak Ibu. Bahagia yang selanjutnya Bapak Ibu. Ya, subjective well-being atau kebahagiaan internal. Ini kebahagiaan bukan berdasarkan persepsi. Kebahagiaan yang berdasarkan persepsi pribadi terhadap hidup, tidak tergantung pada situasi atau keadaan luar. Jenis keadaan bahagia ini tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh cara seseorang memandang hidup. Ya, orang yang tenang, damai, meski hidupnya sederhana, ya dia bersyukur di tengah kesulitan yang dia hadapi. Dia bilang Tuhan sudah cukup bagiku. Ya, mungkin dua orang punya kehidupan yang sama, punya pekerjaan yang sama, punya rumah yang di komplek yang sama, punya pekerjaan yang sama, tapi yang satu bahagia, tapi yang satu lagi putus asa. Rasanya apa Bapak Ibu? Ada di sikap hati kita. Bagaimana merasakan kebahagiaan itu menjadi sesuatu berdasarkan persepsi kita sendiri Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah kebahagiaan sosial atau relasi, yaitu kebahagiaan yang muncul karena hubungan sosial yang sehat dan mendalam. Ketika kita dikelilingi oleh keluarga kita yang mengasihi, teman-teman kita yang mendukung dan menerima kita, memiliki sahabat sejati, merayakan kebersamaan dengan keluarga, atau mungkin kita sudah jadi kakek atau jadi orang tua, senang dipeluk oleh anak-anak, ya kan? Bukan kita mengharapkan kedatangan cucu karena kita mau dikasih uang atau apa, bukan, tapi karena kita merasa senang karena bahagia dipeluk oleh cucu kita. Dan yang terakhir adalah kebahagiaan karena makna dan tujuan hidup atau eudaimonic happiness. Ini kebahagiaan yang muncul dari menjalani kehidupan yang bermakna. Jadi ketika kita merasakan hidup ini bermakna, kita menjadi bahagia. Ya, seperti melayani, mengasihi atau memberi dampak buat orang lain, membantu orang lain tanpa pamrih. Melayani panggilan seperti pelayanan atau merawat keluarga, misalnya kita merawat orang tua kita yang sedang sakit dengan tulus hati. Jadi ada makna dalam hidup kita. Jadi anak-anak muda jangan lupa kalau orang tuanya sakit jangan dikata-katain ya. Kenapa sakit-sakit melulu sih? Kita bimbing dia, kita tolong dia ya. Kita kasihi dia. Karena orang tua ini dulu sudah mengasihi kita, sudah menolong kita, sudah menceboki kita, sudah menuntun kita, menggendong kita ya. Kalau ketika dia tua, ya kita juga gendong dia, kita kasihi dia ya. Mungkin ada guru yang mengajar di pelosok tanpa gaji, anak yang merawat orang tua yang sakit-sakitan, melayani dengan setia dan sebagainya. Ini adalah satu konsep bahagia yang paling dekat dengan konsep sukacita. Contekannya hilang. Ini adalah bahagia yang sangat dekat dengan konsep sukacita dalam Alkitab. Makna hidup adalah mengenal dan melayani Tuhan dan sesama. Contoh sederhana dalam contoh positif dalam pelayanan adalah ketika seseorang itu menyiapkan gereja, baik konsumsi, kebersihan atau yang lainnya dengan sukacita. Bukan karena disuruh atau keuntungan,
tapi karena dia merasakan bahwa ini cara saya untuk menyatakan kasih Tuhan. Ya, pendoa yang mungkin gak dikenal jemaat, dia berdoa karena dia merasa bahagia karena doanya menopang kegiatan gereja. Ya, apalagi yang gak kelihatan Bapak Ibu. Mungkin ada sound system, ada multimedia, dia gak kelihatan Bapak Ibu. Tapi ketika mic-nya gak bunyi, dia diomelin Bapak Ibu ya. Tapi untung masih ada yang melayani di sana Bapak Ibu ya. Yuk sama-sama kita semuanya mau melayani di sana. Meskipun gak kelihatan, meskipun dicaci maki, tapi kita tetap melayani karena kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu. Ini putus lagi, minta maaf. Ya, bahagia menurut Alkitab. Ada pantunnya lagi Bapak Ibu. Ya. Bahagia bukan soal harta, juga bukan soal nama besar. Bahagia sejati datang dari Dia yang memberikan hidup penuh makna yang besar. Amin Bapak Ibu ya. Yang cakep bukan saya Bapak Ibu, yang cakep adalah Tuhan yang maha luar biasa Bapak Ibu ya. Bahagia menurut Alkitab berasal dari kata Yunani makarios Bapak Ibu. Dari bahasa Yunani yang artinya adalah diberkati secara rohani atau perasaan senang, kondisi damai dan sukacita karena hubungan yang benar dengan Allah dan hidup menurut kehendaknya. Ini kata bahagia di dalam Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Lama mencatat ada 55 ayat yang menyatakan bahagia atau sukacita atau gembira. Dan di dalam Perjanjian Baru ada 37 ayat yang menyatakan bahagia, sukacita. Jadi hampir lebih dari 90 ayat yang menunjuk pada kata sukacita dan gembira dan bahagia dalam Alkitab Bapak Ibu. Kita akan coba belajar secara singkat beberapa ucapan bahagia. Yang penting adalah 8 ucapan bahagia, yaitu yang diucapkan Yesus di khotbah di atas bukit di dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Secara cepat kita akan bahas karena ini kalau disampaikan secara detail bisa menjadi satu tema khotbah sendiri. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan soal miskin materi Bapak Ibu, tetapi dia merasa miskin di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati ketika mengakui ketergantungan penuh kepada Allah. Ya, bahagia karena kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Dia berduka cita bukan karena sedih atau apa Bapak Ibu. Dia karena sedih karena kelemahan sendiri. Dia mengakui kelemahannya. Dia membutuhkan tuntunan Tuhan. Dia adalah menginginkan penghiburan ya bagi mereka yang mengalami kehilangan, kesedihan atau penderitaan. Jadi dia berbahagia karena penghiburan dan kasih Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut berarti dia sabar, tidak keras kepala dan mengutamakan kasih dalam berinteraksi. Ya, dia rendah hati dan patuh kepada Allah. Yang kelima, yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi ada keinginan yang mendalam untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah sikap yang penuh belas kasihan, sikap yang murah hati dan memberi tanpa pamrih adalah sumber kebahagiaan. Yang keenam adalah berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah hati yang murni, artinya adalah dia memiliki satu hati yang jujur, hati yang bersih, gak ada niat buruk ya, dan berfokus hanya kepada Allah. Dan yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah orang yang merindukan diperdamaikan dengan Allah. Orang yang aktif menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Dia akan menerima berkat dan sukacita. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ketika kita dipersalahkan atau disalahpahami karena hidup sesuai firman Tuhan, itu menjadi tanda berkat rohani kita. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu dalam Alkitab, Mazmur. Jadi tadi Matius kemudian Mazmur. Mazmur ini adalah satu kitab yang sangat luar biasa. Ya. Dalam Mazmur 1 ayat 1-2 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itulah orang yang berbahagia. Bukan hanya karena ia tahu kebenaran, tetapi karena hidupnya berakar pada sumber yang benar. Mazmur 23 ayat 1 berkata, ini dalam bahasa Inggrisnya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Tuhan menjadi gembalaku, itu sudah cukup bagiku. Ya. Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kebahagiaan yang sejati menurut Alkitab bukan dari dunia, tapi relasi yang benar dengan Tuhan. Ada kebahagiaan yang luar biasa, kita akan menyadari bahwa dosa kita sudah dihapuskan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kebahagiaan karena pengampunan adalah kebahagiaan yang sejati, yang tak tergantikan. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu. Mazmur 119. Mazmur ini adalah mazmur yang terpanjang dalam Alkitab. Ya, dia memuat 22 ayat abjad Yahudi, mulai dari Alef, Bet, Gimel dan seterusnya. Bapak Ibu kalau baca nanti terbagi menjadi 22 bagian. Jadi 22 bagian yang masing-masing terdiri dari 8 ayat. Di total ada 176 ayat di dalam Mazmur 119. Dia menunjukkan 10 gelar dari Allah dan menyingkapkan jalan menuju kebahagiaan. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, mulai dari perikopnya ya. 1, 2, 3. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Jadi sederhana Bapak Ibu, bahagia itu hanya hidup menurut Taurat Tuhan, tidak bercela, memegang peringatan-peringatannya, mencari Dia dengan segenap hati, tidak melakukan kejahatan, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sederhana Bapak Ibu ya, simple untuk mencapai bahagia ya. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah kebahagiaan karena sukacita di dalam Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 11 berkata, "Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Yesus ingin kita memiliki sukacita yang penuh, bukan kebahagiaan yang sesaat. Kebahagiaan ini berasal dari tinggal di dalam Dia. Sukacita dari Kristus bukanlah emosi sementara seperti kebahagiaan yang tadi kita bahas secara duniawi, yang merupakan kesenangan sesaat atau emosi sementara. Sukacita di dalam Yesus adalah kebahagiaan di dalam batin yang terus tetap tinggal, bahkan ketika kita menghadapi badai kehidupan kita. Ada masalah, kita tetap tinggal dalam Dia, sehingga terasa kita merasakan kebahagiaan tetap ada. Ya. Corrie ten Boom berkata, kebahagiaan bukan berarti nggak ada masalah, tapi tahu kepada siapa kita bersandar. Ketika kita memiliki masalah, kita hanya bersandar kepada Tuhan dan hidup kita tetap menjadi bahagia. Tidak menjadi down karena masalah itu, tapi kita tetap stabil karena ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu, setelah kita mendalami kebahagiaan menurut tokoh-tokoh terkenal, kebahagiaan menurut psikologi, kebahagiaan menurut Alkitab, jadi sekarang kita belajar bagaimana mengalami bahagia yang sejati. Cukup dengan satu pantun Bapak Ibu, kita akan mengetahui bagaimana bahagia yang sejati. Bahagia bukan hanya tertawa, tapi juga bisa memaafkan luka. Bahagia bukan punya semua, tapi tahu siapa yang memberi sukacita. Jadi cukup kita tahu Bapak Ibu, siapa yang memberikan sukacita kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang mendalam di dalam batin kita. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita puas, merasa puas, nggak tergantung dengan keadaan apapun yang menimpa kita. Ya, Tuhan memang ingin membuat kita itu berbahagia. Namun nggak ada satupun ayat Alkitab yang menyatakan kebahagiaan sebagai tujuan akhir daripada hidup kekristenan. Ya. Ketika kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang membuat kita bahagia, maka seringkali kita nggak puas. Jadi kebahagiaan itu hanya sesaat. Ya. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 11 ayat 13, "Aku telah belajar mencukupkan diri. Aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia." Jadi kebahagiaan sekali lagi bukan soal memiliki segalanya, tapi bersyukur dan cukup dengan apa yang kita miliki. Dan kita masih bisa berkata
Puji Tuhan, pagi ini saya masih bisa makan tempe, ya kan? Tadi pagi saya makan tempe, Bapak Ibu, meskipun sebelahnya ada ayam, ya. Tapi kalau ketika nggak ada ayam pun, puji Tuhan masih bisa makan tempe, gitu kan? Karena kita sudah belajar mencukupkan diri. Ya, kita nggak menginginkan sesuatu yang nggak kita miliki, ya. Yang kedua, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi sumber bahagia yang sejati, karena bahagia yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi bahagia yang sejati hanya bisa kita alami kalau kita melekat kepada Tuhan. Kebahagiaan sejati itu justru timbul ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Bukan mengejar kebahagiaan yang kita ingini, kebahagiaan yang hanya sesaat, tapi kita hanya menyerahkan hidupnya karena dialah yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Galatia 5 ayat 22 berkata, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang bahagia, meskipun kita menghadapi banyak penderitaan. Ya. Sebab kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita ingin bahagia, mari kita tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari. Kita tinggal dalam tuntunan Roh Kudus, melalui doa, melalui firman, melalui ibadah dan hidup yang taat. Ya. Mari kita mengarahkan hati kita untuk mengejar kebahagiaan yang berakar di dalam Tuhan. Bukan kebahagiaan yang sesaat, bukan kebahagiaan yang sebentar lagi lenyap, tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal budi kita. Amin Bapak Ibu. Saya tutup firman ini dengan dua buah pantun Bapak Ibu. Ya, ini cakepnya yang kencang Bapak Ibu ya, karena ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Setelah ini gak ada pantun lagi Bapak Ibu. Pak Eko tertawa. Burung merpati terbang ke barat, mampir sejenak di ujung taman. Bahagia sejati bukan sekedar hebat, tapi hidup berkenan bagi Tuhan. Makan rendang pakai ketupat, ditambah es buah dalam mangkok kaca. Bahagia sejati bukanlah sesaat, tapi saat Yesus jadi raja di dalam jiwa kita. Cakep buat kita semua Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Yesus Kristus. Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Kau sudah memberitahukan kepada kami ya Tuhan bagaimana kami mencapai kebahagiaan itu dengan hanya bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Mari kiranya ya Tuhan kebahagiaan yang mendalam, yang sejati, yang senantiasa berakar dalam batin kami, Kau berikan senantiasa dalam hidup setiap jemaat-Mu yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi sukacita dan kebahagiaan di hidup kami, menjadi damai sejahtera senantiasa, dan mengantarkan kami untuk senantiasa bertekun hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama dan kuasa darah-Mu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.